Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadila Maliyah dengan NRP 501221058 dan di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen laboratorium yang mana materi-materi ini telah dijelaskan oleh teman-teman pada waktu presentasi di kelas. Untuk yang selanjutnya, di sini saya akan membahas tentang pengertian dasar dari laboratorium. Jadi, laboratorium merupakan suatu rancangan ruangan atau fasilitas ataupun tempat yang digunakan untuk melakukan penelitian ataupun melakukan percobaan yang mana percobaan-percobaan tersebut berguna untuk analisis ilmiah. Jadi laboratorium ini merupakan suatu fasilitas yang dirancang khusus untuk melakukan sebuah eksperimen atau penelitian dalam bidang tertentu yang mana memang membutuhkan tempat khusus dan tempat yang steril untuk bisa mendapatkan hasil yang diinginkan. Selanjutnya di sini ada klasifikasi laboratorium. Jadi, klasifikasi laboratorium ini dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah laboratorium pendidikan. Laboratorium pendidikan ini, seperti dengan namanya, laboratorium ini berfokus untuk sebagai melakukan adanya pendidikan atau pengajaran yang di dalamnya biasanya dilakukan pada sekolah-sekolah ataupun pada kampus. Untuk yang kedua ada laboratorium pelayanan jasa. Jadi di laboratorium pelayanan jasa ini merupakan laboratorium yang digunakan untuk masyarakat yang bisa digunakan untuk masyarakat umum sebagai melayani jasa ataupun melayani hal-hal yang mungkin mereka inginkan yang dapat diteliti. Contohnya adalah laboratorium dalam apotek ataupun laboratorium dalam rumah sakit. Untuk selanjutnya ada laboratorium penelitian. Jadi laboratorium penelitian ini merupakan laboratorium yang digunakan biasanya oleh para ilmuwan-ilmuwan untuk melakukan pembaharuan ataupun melakukan eksperimen tertentu yang mana hal tersebut digunakan untuk melakukan adanya pembaharuan dalam ilmu pengetahuan secara ilmiah. Kemudian yang keempat adalah laboratorium medis. Sesuai dengan namanya, laboratorium medis ini merupakan laboratorium yang digunakan untuk sebagai penelitian dalam bidang medis. Selanjutnya di sini ada sumber daya manusia yang mana sebagai faktor penting dalam kegiatan laboratorium. Kenapa sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam kegiatan laboratorium? Hal ini karena sumber daya manusia dapat meningkatkan mutu dan kualitas dari laboratorium tersebut, sehingga laboratorium tersebut bisa meningkatkan atau menjamin mutu pelayanan yang akan diberikan kepada masyarakat dan siap untuk menghadapi tantangan dan perubahan yang akan terjadi pada masa depan. Selanjutnya di sini ada laboratorium memiliki sistem di dalamnya sebagai pengatur manajemen. Jadi, laboratorium ini merupakan memiliki sistem yang ada di dalamnya sebagai mengatur manajemen, yang mana yang pertama adalah pendokumentasian yang akurat, kemudian yang kedua adalah penyimpanan jangka panjang, yang ketiga adalah pengaturan struktur data, kemudian mendata, kemudian adanya regulasi dalam laboratorium juga, dan kemudian ada pengamanan pada data. Untuk yang selanjutnya adalah peralatan dan instrumentasi laboratorium, yang mana di sini dibagi menjadi dua, yaitu peralatan umum dan peralatan khusus. Untuk peralatan umum sendiri merupakan peralatan yang ada pada laboratorium, contohnya adalah alat-alat keamanan dan keselamatan kerja. Contoh dari peralatan umum ini adalah seperti kotak P3K, dan kemudian ada yang biasanya digunakan untuk pemadam kebakaran secara sedikit, yaitu fire fix atau yang disebut sebagai APAR. Selanjutnya adalah peralatan khusus. Jadi peralatan khusus ini merupakan peralatan-peralatan yang hanya digunakan pada suatu laboratorium tertentu sehingga tujuan dan laboratorium tersebut dapat terpenuhi dan kebutuhan dalam penelitian tersebut juga bisa dapat terpenuhi. Contoh dari peralatan-peralatan khusus ini adalah contoh misal kita ambil dari laboratorium elektronika. Jadi di laboratorium elektronika itu terdapat peralatan-peralatan khusus yang hanya ditemukan pada laboratorium elektronika. Contohnya adalah rangkaian listrik, kemudian adanya transistor, adanya power supply, adanya osiloskop, kemudian adanya resistor, dan lain sebagainya. Dan untuk laboratorium kimia, contohnya adalah tabung reaksi, kemudian penjepit tabung reaksi, kemudian pipet, kemudian alat titrasi, dan lain sebagainya. Untuk selanjutnya di sini ada keselamatan dan keselamatan kerja dalam laboratorium.
Jadi selanjutnya kita akan membahas materi tentang keselamatan kerja dalam laboratorium. Jadi keselamatan kerja dalam laboratorium ini memiliki tujuan. Yang utama adalah mencegah cedera dan mencegah adanya penyakit. Kemudian yang kedua adalah mencegah kerusakan alat dan bahan, dan yang ketiga adalah melindungi lingkungan, dan yang keempat adalah prosedur darurat. Kemudian terdapat prosedur atau aturan-aturan dalam lab yang harus dipatuhi oleh seluruh pengguna laboratorium. Yang pertama adalah pakaian laboratorium. Jadi pada sebuah laboratorium kita harus mematuhi adanya peraturan pakaian laboratorium yang sesuai dan sesuai standar, yang mana pakaian laboratorium ini biasanya untuk spesifikasi umumnya adalah dilarang memakai perhiasan, terus kemudian rambut harus diikat, dan memakai alat perlindungan diri seperti contohnya adalah baju laboratorium dan juga sarung tangan ataupun masker, kemudian juga memakai sepatu untuk melindungi kaki. Kemudian yang selanjutnya ada alat keselamatan kerja, yang mana alat keselamatan kerja ini biasanya digunakan untuk mengantisipasi adanya kesalahan dalam melakukan percobaan. Yang pertama adanya P3K, adanya masker, kemudian adanya saluran air yang baik, dan kemudian ada hidran. Kemudian yang selanjutnya adalah kita harus memahami tentang simbol keselamatan kerja, yang mana simbol keselamatan kerja ini memiliki simbol yang cukup beragam dan juga memiliki arti dan makna yang pastinya harus dipatuhi oleh semua pengguna laboratorium. Kemudian selanjutnya adalah SOP dalam penanganan kecelakaan. Jadi ketika terdapat kecelakaan pada suatu laboratorium, penanganannya itu tidak secara spontan, akan tetapi ada SOP yang harus dipenuhi, yang mana SOP ini juga membantu agar nantinya penanganan dapat berjalan dengan tepat dan tidak malah adanya menimbulkan kecelakaan lain. Kemudian yang selanjutnya di sini ada alat keselamatan laboratorium, yang mana dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah alat pelindung diri. Alat pelindung diri ini alat yang biasanya digunakan pada diri kita sendiri. Contohnya adalah masker, sepatu, kacamata jika diperlukan, kemudian baju khusus untuk laboratorium. Kemudian yang selanjutnya adalah alat yang wajib ada di laboratorium. Contoh alat yang wajib ada di laboratorium ini merupakan alat-alat yang biasanya digunakan untuk melakukan penanggulangan ketika adanya permasalahan dalam laboratorium atau mencegah adanya permasalahan dari suatu laboratorium. Contohnya adalah kotak P3K, hidran, pemadam kebakaran, kemudian almari khusus, dan kemudian adanya pintu keluar darurat. Selanjutnya ada simbol keselamatan kerja, yang mana simbol keselamatan kerja ini dibagi menjadi 5 klasifikasi. Yang pertama adalah identifikasi bahaya, biasanya digambarkan melalui adanya kotak segitiga berwarna kuning yang kemudian di dalamnya ada tanda seru. Kemudian ada larangan, yang mana larangan ini biasanya bersimbol dengan warna merah yang melingkar, kemudian ada coret di tengahnya. Kemudian yang ketiga ada informasi keamanan kebakaran. Informasi keamanan kebakaran ini biasanya digunakan dengan lambang warna merah berbentuk kotak. Kemudian yang selanjutnya adalah informasi kondisi keamanan berwarna hijau kotak. Kemudian tindakan wajib, yang mana tindakan wajib ini berwarna biru dengan berbentuk lingkaran. Selanjutnya ada pengenalan pertama ketika kecelakaan kerja, yang mana ketika mata terkena zat kimia atau terhirup zat kimia atau tertelan zat kimia atau kebakaran, ada beberapa SOP yang harus dilakukan dan tidak boleh sembarangan untuk dilakukan, karena apabila kita nanti melakukannya dengan secara sembarangan dan tidak sesuai dengan SOP, maka akan menimbulkan hal-hal yang membahayakan kepada orang yang sekitarnya, atau justru lebih membahayakan lagi kepada orang yang akan kita tangani nantinya. Kemudian selanjutnya ada penanganan limbah. Jadi penanganan limbah ini terbagi menjadi 3, yang mana penanganan limbah dapat dilakukan dengan pemisahan menurut sifat dari zat-zat tersebut, yang mana kan setiap zat-zat yang ada dalam laboratorium memiliki klasifikasi atau karakteristik sendiri, dan hal tersebut bisa dilakukan penanganan secara melakukan pemisahan. Kemudian adanya labelisasi. Jadi labelisasi ini digunakan untuk melabeli ataupun untuk memberikan suatu pertanda atau tanda kepada suatu zat tertentu, sehingga zat tertentu itu tidak tertukar ataupun tidak tercampur dengan zat-zat lain yang mungkin akan menimbulkan hal berbahaya. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah pengolahan limbah. Jadi untuk pengolahan limbah ini dapat dilakukan melalui beberapa metode,
Contohnya adalah metode netralisasi ataupun solidifikasi. Selanjutnya, materi yang ketiga adalah penanganan bahan beracun dan berbahaya. Jadi, di sini ada beberapa poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah pengertian bahan beracun dan berbahaya. Jadi, bahan beracun merupakan bahan yang mengandung zat beracun atau berbahaya bagi organisasi hidup termasuk manusia. Jadi zat beracun ini akan menyebabkan berbagai efek kesehatan yang sangat merugikan. Kemudian zat berbahaya merupakan zat yang menimbulkan resiko bahaya bagi manusia atau lingkungan, dan zat berbahaya ini memungkinkan adalah zat beracun dan contohnya adalah mudah terbakar. Kemudian yang selanjutnya adalah klasifikasi dari bahan beracun dan berbahaya. Jadi bahan beracun dan berbahaya atau B3 menurut PBB merupakan bahan yang bersifat toksik, korosif, kemudian iritatif dan mudah terbakar, eksploitatif, oksidator, dan radioaktif. Kemudian selanjutnya ada identifikasi dan labeling, yang mana identifikasi dan labeling ini digunakan untuk setiap zat beracun dan berbahaya atau B3K agar nantinya setiap zat beracun dan berbahaya ini tidak dapat diantisipasi untuk adanya kecelakaan dalam melakukan suatu penanganan dalam suatu praktikum ataupun dalam suatu percobaan. Kemudian ada pun penyimpanan bahan beracun dan zat beracun dan berbahaya dapat disimpan pada lemari atau tempat yang terpisah dengan bahan-bahan yang bukan bahan beracun dan berbahaya. Contohnya adalah lemari khusus, kemudian memiliki daftar inventarisasi dan memiliki daftar berkas yang dapat disimpan agar nantinya berkas-berkas tersebut bisa digunakan untuk menggali informasi tentang bahan beracun dan berbahaya ini. Kemudian menggunakan APD sesuai dengan resiko bahan berbahaya tersebut dan menggunakan adanya safety tower atau e-washer atau alternatif e-washer ketika dalam laboratorium. Kemudian yang paling terpenting adalah tersedianya MSDS, yang mana MSDS ini merupakan lembar data pengamanan yang berisi tentang informasi-informasi khusus pada bahan beracun dan berbahaya. Kemudian selanjutnya ada perlindungan pekerja. Jadi perlindungan pekerja ini dapat dilakukan dengan cara menggunakan pakaian yang telah terstandar oleh laboratorium. Kemudian contoh dapat melakukan pelatihan dan kesadaran dalam pekerjaan sehingga nantinya ketika terjadi kesalahan, setiap praktikan dapat mampu mengatasi kesalahan dalam laboratorium tersebut tanpa adanya hal-hal yang tidak diinginkan kembali. Kemudian selanjutnya ada manajemen limbah, yang mana manajemen limbah ini contohnya adalah melakukan identifikasi, pengumpulan, pengangkatan, dan pemanfaatan, kemudian pengolahan dan penimbunan bahan beracun ataupun berbahaya. Kemudian yang selanjutnya ada penanggulangan kedaruratan, yang mana penanggulangan kedaruratan ini dapat dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan informasi, kemudian mengidentifikasi risiko kedaruratan, analisis risiko, dan menentukan tingkat risiko yang dapat terjadi. Kemudian adanya regulasi dan kepatuhan. Jadi regulasi dan kepatuhan ini merupakan hukum dan peraturan yang mengatur penanganan bahaya beracun dan berbahaya. Kemudian selanjutnya di sini akan menjelaskan tentang materi keempat, yang mana materi keempat ini membahas tentang pengertian ruang lingkup sistem dan standarisasi laboratorium. Jadi standarisasi laboratorium merupakan proses pengembangan dan penerapan standar yang dapat memastikan hasil dari pengujian lab tersebut. Yang pertama, di sini ada tujuan dari standarisasi laboratorium. Tujuan dari standarisasi laboratorium ini antara tidak lain adalah meningkatkan kualitas, meningkatkan keakurasian dan kompatibilitasan, interoperabilitasan, keamanan, dan juga peningkatan efisien serta peningkatan kepercayaan dan integritas dalam suatu laboratorium. Yang ketiga ada ruang lingkup dalam standarisasi laboratorium, yang mana ruang lingkup dalam standarisasi laboratorium ini adalah contohnya melakukan kalibrasi dan verifikasi peralatan, kemudian melakukan kualifikasi personel, melakukan pengolahan limbah, pengembangan metode baru, keamanan laboratorium, dan pemilihan dan persiapan metode. Kemudian adanya manfaat dari standarisasi laboratorium. Manfaat dari standarisasi laboratorium adalah menjawab dari tujuan standarisasi laboratorium tersebut. Contohnya adalah meningkatkan tingkat keakurasian dan keandalan dalam hasil laboratorium. Kemudian yang selanjutnya ada tantangan dalam standarisasi laboratorium, yang mana tantangan-tantangan dalam standarisasi laboratorium yang dapat terjadi biasanya adalah
kendalanya adalah melakukan sertifikasi dan akreditasi, kemudian metode pengujian lab yang mana menentukannya itu tidak sebagai hal yang mudah, kemudian ada manajemen laboratorium, dan kemudian ada perencanaan laboratorium. Untuk yang materi selanjutnya adalah persyaratan teknis dan persyaratan mutu laboratorium, pengujian, dan kalibrasi. Jadi, untuk ini merupakan materi kelima, yang mana materi kelima ini membahas tentang standarisasi laboratorium, yang mana dalam standarisasi laboratorium ini menggunakan ISO IEC 17025 yang merupakan standarisasi internasional persyaratan umum untuk laboratorium, pengujian, dan kalibrasi. Jadi, manfaat dan tujuan adanya standarisasi laboratorium adalah menyatukan semua sistem manajemen untuk laboratorium, meningkatkan kualitas konsistensi data dari hasil pengujian, dan meningkatkan citra. Kemudian di sini ada persyaratan-persyaratan umum, yang mana persyaratan umum ini terbagi menjadi 4, yaitu persyaratan struktural, persyaratan sumber daya, persyaratan proses, persyaratan sistem manajemen. Jadi di sini juga akan membahas tentang sistem akreditasi, yang mana prosesnya adalah pertama mengajukan permohonan akreditasi, kemudian evaluasi dokumen, audit awal, penilaian teknis, audit lanjutan, dan pengakuan pemeliharaan akreditasi. Untuk yang materi selanjutnya membahas tentang ketelusuran pengukuran. Jadi, ketelusuran pengukuran merupakan sifat dari hasil pengukuran atau nilai dari standar yang dapat dihubungkan ke acuan tertentu. Sifat ketelusuran ini memiliki beberapa persyaratan yang terkait dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang pertama adalah dengan ISO IEC 17025 17025 2005 klausul 5.0, ISO 9001 2015 klausul 7.1.5.2, dan kan P-08. Kemudian, ketelusuran ini dapat diperoleh menggunakan beberapa cara, yaitu yang pertama ada rantai pembandingan, ketidakpastian pengukuran, dokumentasi, kompetensi teknis satuan, SI, dan rekalibrasi. Kemudian, dalam dokumen ketelusuran ini merupakan pelaksanaan perekaman dari hasil percobaan atau praktikum yang telah dilakukan, yang mana dapat diklasifikasikan menjadi manfaat adanya dokumentasi, yang salah satunya adalah memeriksa kebenaran dari persyaratan kebutuhan dan membantu pemakaian pemahaman tentang data processing. Kemudian adanya jenis dokumentasi uji, yang mana dibagi menjadi 2, yaitu dokumen rencana uji dan juga dokumen analisis uji. Kemudian yang ketiga ada tipe informasi dokumen, yang juga dibagi menjadi 2, yaitu tipe internal dan tipe eksternal. Kemudian untuk materi selanjutnya di sini ada ketidakpastian pengukuran, yang mana ketidakpastian pengukuran ini merupakan perbedaan antara hasil pengukuran dan nilai sebenarnya dalam teori. Jadi ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan ketidakpastian pengukuran. Contohnya adalah variabilitas lingkungan, kemudian ketidakpastian dalam manusianya, atau juga ketidakpastian dalam metode yang digunakan ketika melakukan praktikum. Kemudian ada juga ketidakpastian pengukuran memiliki beberapa jenis, antara lain adalah ketidakpastian human error, ketidakpastian tidak langsung, ketidakpastian metode, ketidakpastian berkorelasi, dan juga ketidakpastian acak ataupun ketidakpastian sampling. Selanjutnya terdapat beberapa cara yang dilakukan untuk meminimalisir ketidakpastian pengukuran. Yang pertama adalah melakukan kalibrasi, pengukuran ulang, dan pengendalian lingkungan. Kemudian di sini ada analisis sensitivitas, yang mana analisis sensitivitas ini merupakan metode yang digunakan untuk memahami dan memilih alternatif dalam mengukur konsistensi dan stabilitas hasil dari input, yang mana analisis sensitivitas ini memiliki hubungan pada dampak ketidakpastian pengukuran adalah 1. Identifikasi parameter kritis, 2. Perbaikan ketidakpastian, 3. Manajemen risiko, 4. Validasi model. Nah, untuk komunikasi ketidakpastian pengukuran ini merupakan bagaimana cara kita menyampaikan informasi tentang tingkat ketidakpastian kepada orang lain. Kemudian adanya beberapa aplikasi ketidakpastian pengukuran, contohnya adalah pada menentukan kesesuaian produk atau layanan dengan standar yang telah ditentukan. Kemudian ada pun alasan mengapa harus mengetahui ketidakpastian dalam pengukuran. Yang pertama adalah dapat mengetahui seberapa besar data tersebut dapat diandalkan.
Untuk yang selanjutnya ada sistem inventory laboratory, yang mana sistem inventory laboratory ini merupakan sistem pengelolaan dalam operasional laboratorium untuk menjalankan operasi laboratorium dengan sistematif dan efektif. Yang mana hal ini dapat ditinjau dari 3 jenis, yaitu just in time, metode ABC, dan juga metode EOG. Kemudian di sini ada beberapa metode penting yang telah tertera dalam slide, dan juga pedoman penting ini dapat digunakan untuk melaksanakan inventory laboratory.